Selamat pagi dan apa kabar? Sekali lagi kita dipertemukan di dalam pembelajaran online. Saya mewakili dalam pimpinan Gereja SID Lotong mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor James Nain yang sudi membagi berkat berupa berkat secara rohani. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang bersama-sama dalam pelayanan ini dapat menikmatinya. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita meneruskan pada online kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk pembukaan acara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami sudah rasakan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami lewat hari-hari yang sudah berlalu, lewat daripada berkat pada usaha-usaha kami maupun berkat-berkat dari segi secara rohani. Pada surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami dipertemukan di alam maya ini Tuhan. Kami dapat merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersama-sama dalam ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Pada surga kami berdoa juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang sakit maupun dalam keadaan dalam kesusahan, Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan. Pada surga terima kasih Tuhan atas lawatan untuk mereka. Pada surga terima kasih Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk membawa pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap pribadi mereka. Bukan saja dalam tim pujian dan penyembahan, tapi juga yang Engkau percayakan untuk membawa firman. Urapi dan pakai mereka Tuhan, menjadi suatu berkat-Mu dalam setiap jemaat-Mu yang mendengar dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Kami kembalikan ucapan syukur kami dan kami buka ibadah online kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Shalom semua, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya semua kita berada di dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya di mana saja kita berada pada saat ini, mengikuti ibadah online kita pada hari ini,
Saya percaya kita semua dipenuhi dengan sukacita. Kita semua akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan pada saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita terus datang di hadirat Tuhan. Kita akui Tuhan bahwa Dialah perisai kita di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau perisai kami yang agung ya Bapa di surga. Engkau sentiasa ada di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada saat ini kita terus naikkan pujian sorak-sorai kita di hadapan Tuhan.
kita katakan kepada Tuhan pada saat ini, karena Dia adalah satu nama yang indah, yang layak untuk ditinggikan, layak untuk dimuliakan pada saat ini. Katakan kepada Tuhan, Yesus, Yesus, nama itu memikat hatiku. Haleluya, mari kita bersorak untuk Tuhan kita pada saat ini. Percaya apa keadaan kita tidak perlu bimbang. Apa situasi kita pada saat ini, kita tidak perlu bimbang. Karena Tuhan akan sentiasa menyertai kita. Karena Tuhan akan sentiasa memimpin kita, menopang kehidupan kita. Mari kita katakan kepada Tuhan pada saat ini, lingkupiku dengan sayap-Mu. Benar Tuhan, benar Kudus Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu senantiasa ya Bapa di surga. Apa situasi keadaan yang kami hadapi ya Bapa, biarlah kami terus tenang di hadirat Engkau. Biarlah kami terus kuat di hadapan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dalam kuasa-Mu
Jemaat Isai Bilotong, selamat pagi untuk kita semua, senang kesuabon. Terima kasih untuk kesempatan bersama dengan kita pada pagi ini di dalam berkongsi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebersamaan bersama dengan jemaat-Mu di Isai Bilotong. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap pribadi kami, supaya kami memahami akan firman-Mu, dan bukan hanya sekadar memahami, tetapi kami ada kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu sabar di saat menghadapi saat sulit. Dan inilah yang akan saya kongsikan secara sederhana kepada kita pada pagi ini. Sabar di saat menghadapi saat sulit. Saya percaya saudara, setiap kita ataupun setiap orang mengalami saat-saat sulit dalam hidupnya. Ya, saya juga mengalami saat sulit, saudara juga mengalami saat sulit. Namun kita harus ingat bahwa saat sulit itu dapat diatasi atau dapat ditengani dengan cara, salah satu cara dia adalah kita harus memiliki sikap yang sabar. Saudara, apakah saat sulit yang saudara hadapi pada saat ini? Jadi kamu nyatakan itu kepada Tuhan, ya, secara pribadi. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dengan arti kata lain, orang yang memiliki sikap yang sabar itu adalah orang yang hebat menurut ukuran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang hebat menurut ukuran firman Tuhan, mari kita memiliki sikap yang sabar. Ada 3 ciri yang saya ambil tentang tindakan jemaat yang sabar di saat menghadapi saat sulit. Yang pertama adalah ia datang kepada Yesus dan mentaati perintahnya. Inilah tindakan kita yang paling utama, ya, untuk kita tetap sabar menghadapi saat sulit. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam terjemahan bahasa Malaysia dia berkata seperti ini, "Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah karena memikul beban yang berat, aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan." Saudara, kita belajar dalam ayat ini bahwa kalau kita dalam keadaan mengalami saat sulit, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Jadi kalau dia berkata, "Mari kepadaku," apalagi kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena sangat jelas dia berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu," kata Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini berarti kalau kita datang kepada Yesus, bukan sekadar datang kepada Yesus, tetapi datang dan sekaligus mendengar firman-Nya serta melakukannya dengan sepenuh hati kita. Ya, jaminan orang yang melakukan firman Tuhan adalah jiwa mereka akan mendapat kelegaan dan ketenangan, dan juga akan mendapat pembebasan dari tekanan kesulitan atau tekanan hidup, dan mendapat kesejahteraan atau damai sejahtera dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi ini yang pertama, saudara, ciri orang yang sabar di saat menghadapi saat sulit, yaitu ia datang kepada Yesus, mendengarkan firman Yesus, dan berusaha melakukan perintah Tuhan
Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ia tetap setia tinggal di dalam Yesus Kristus. Ini ciri yang kedua. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, tinggal di dalam Yesus berarti kita bersatu dengan Yesus dan Yesus bersatu dengan kita. Ini arti dia, ya. Kita bersatu dengan Yesus dan Yesus bersatu dengan kita. Ingat saudara bahwa kalau kita terpisah dari Yesus, berarti kita tidak dapat mengeluarkan buah kehidupan yang benar. Adapun buah yang kita dapat hasilkan tetapi buah-buah yang jahat ataupun yang tidak baik, ya, yang tidak memberi manfaat kepada sesama kita. Ingatlah bahwa hanya di dalam Yesus saja kita dapat mengeluarkan buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang akan kita dapat, ya, apabila kita memiliki tindakan yang tetap setia tinggal di dalam Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu ia berdoa dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Jadi ini tindakan orang yang sabar di saat menghadapi saat sulit. Ia berdoa dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudara, berdoa dengan iman yang penuh ini berarti berdoa dengan penuh keyakinan akan jawaban doa. Maksudnya kita berdoa, sebelum kita mendapat jawaban doa kita mengimani apa yang kita minta kepada Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Sebagai contoh dia, di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, berdoa dengan tidak mendua hati, sebab ia ataupun kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan dan permintaannya juga sesuai dengan keperluannya yang paling mendasar ataupun paling dasar. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita berdoa dengan tidak mendua hati, bukan berarti hanya setakat iman, tetapi kita sudah berusaha dengan sedaya upaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada orang yang hidupnya tidak beres kata orang, ya, hidup di dalam dosa. Lalu tiba-tiba dia berdoa dengan sungguh-sungguh tidak mendua hati, tetapi Tuhan juga akan memperkirakan apa yang kita lakukan sebelum ini. Jadi yang dimaksudkan berdoa dengan tidak mendua hati di sini adalah di mana selama hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, ada contoh yang saya ambil di sini, yaitu Bartimius di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Dia seorang yang buta, dan saya minta supaya kita sendiri yang akan membaca ayat ini, ya. Dia seorang yang buta. Dia pernah mendengar tentang Yesus, tetapi dia belum berjumpa Yesus. Tetapi satu hari, ya, ketika Yesus berjalan di depannya, ya, dalam cerita ini lewat di Yeriko, lalu dia berteriak meminta tolong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang ramai mencegah dia supaya jangan bising,
kamu mengganggu. Tetapi pada waktu dia dilarang atau dihalang, semakin dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu teriakan Bartimeus itu memberi perhatian kepada Tuhan Yesus, dan Yesus berhenti dan menyuruh supaya Bartimeus itu datang kepada dia. Lalu pada waktu Bartimeus berada di depan Yesus, Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu Bartimeus menjawab, Rabuni, yang maksudnya supaya aku dapat melihat. Jadi maksudnya di sini saudara adalah Bartimeus ini dia seorang yang buta secara fisikal, tetapi dia memiliki iman yang melihat, ya, iman yang melihat ataupun celik, ya, secara rohani. Dia betul-betul percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Orang yang selalu berdoa dan berpuasa sekalipun saudara, kalau ia mendua hati, ia tidak menerima jawaban doa daripada Tuhan, ya. Kita harus ingat bahwa tindakan orang yang sabar di dalam menghadapi saat sulit adalah ia berdoa dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas, hendaklah ia memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu diumpamakan seperti ombak di laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian, janganlah ia mengira atau mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bila tidak tenang dalam hidup, ya, ragu-ragu dalam doa, dia tidak akan mendapat jawaban doa daripada Tuhan. Sebagai penutup daripada perkongsian firman Tuhan ini, saudara, Rasul Paulus adalah salah satu murid Yesus yang paling sabar di saat menghadapi saat sulit. Saya minta supaya saudara akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Kita akan menemukan tentang kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun bertubi-tubi kesulitan yang dia alami, tetapi dia menanggapi kesulitan itu dengan kata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ingat kepada poin yang pertama tadi, bagaimana kita tetap sabar adalah dengan datang kepada Yesus, dengan mengandalkan Yesus dengan sepenuh hati, karena Dia sendirilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk tetap sabar di saat kita menghadapi saat sulit. Saudara, sebab itu sabarlah di saat menghadapi saat sulit dengan cara datang kepada Yesus dan mentaati firman-Nya, ya, datang dan mendengar dan mentaati firman-Nya, dan tetap tinggal di dalam Yesus apapun kesulitan hidup yang saudara hadapi, dan berdoalah dengan iman yang penuh kepadanya, sebab Tuhan tidak mempermalukan orang yang bergantung penuh kepadanya. Ya, boleh kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 19 dan 119 ayat 6 dan ayat yang ke-46 dan lain-lain rujukan bahwa Tuhan tidak mempermalukan orang yang mengandalkan dirinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, orang yang bertenang, ya, perhatikan, orang yang bertenang itu bijak, tetapi orang yang cepat marah itu bodoh. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Jemaat Tuhan, marilah kita bersabar dalam apapun keadaan situasi yang kita alami, secara khusus di masa pandemik ini. Dan saya melayani di Tenom, selalu saya memperhatikan juga tentang daerah-daerah tentang ini di mana COVID itu meningkat banyak ataupun sedikit. Dan salah satu di daerah kita juga, ya, di Kota Marudu ini. Dan sebenarnya ini membuatkan kita tidak sabar. Apalagi kalau kita berdoa kepada Tuhan seakan-akan doa kita itu lambat dijawab dan sebagainya, itu boleh membuatkan kita kurang sabar. Tetapi di dalam iman Kristen kita, Bapak Ibu,
pastikan supaya kesabaran kita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Kalau keadaan kita tidak baik, biarlah kita tetap sabar di saat sulit, ya. Dan kalau keadaan kita baik atau tidak baik sekalipun, biarlah kita tetap memiliki sikap hati yang sabar. Karena sikap hati yang sabar itu adalah sikap Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi biarlah firman Tuhan menjadi panduan yang harus kami ikuti, yang harus kami usahakan, sehingga menjadi nyata dalam hidup kami sebagai orang yang beriman kepada-Mu. Diberkatilah jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, secara khusus bagi jemaat-Mu di Sabilotong. Hamba tidak tahu masalah atau kesulitan yang mereka hadapi. Hamba berdoa Tuhan yang akan melepaskan mereka, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat melewati semua kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami dan doa kebersamaan kami atas kebersamaan kami dalam ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersama di dalam perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Amin.